Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Pendidikan Sosiologi kelas 3B dengan mata kuliah Sosiologi Hukum akan membahas suatu tema kaitan hukum dengan kekuasaan berjudul Ambisi Bersyarat Akademisi dalam Berkuasa. Berikut ini adalah anggota kelompok dari kelompok 6 Sosiologi Hukum. Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 1 Ayat 3. Hukum memiliki arti penting bagi kekuasaan, begitupun sebaliknya, kekuasaan memiliki arti penting bagi hukum. Hubungan hukum dengan kekuasaan dijelaskan oleh Muhtar Kusumaatmadja dalam suatu ungkapan yang bermakna bahwa hukum tidak akan ada manfaatnya jika tidak ditegakkan, dan hukum itu hanya dapat ditegakkan dengan kekuasaan. Selain itu, ungkapan tersebut bermakna juga bahwa kekuasaan tanpa landasan hukum adalah kesewenang-wenangan. Kekuasaan tanpa landasan hukum inilah yang menjadi salah satu masalah di Indonesia dan terjadi di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam kasus tersebut terjadi bahwasannya ada seseorang yang memiliki kekuasaan namun bertindak sewenang-wenang karena tindakannya tidak berlandaskan hukum. Oleh karena itu, dalam makalah kelompok kami yang berjudul Ambisi Bersyarat Akademisi dalam Berkuasa akan dibahas lebih lanjut serta kaitannya dengan tema kelompok kami, yaitu hubungan hukum dengan kekuasaan. Terbentuknya masyarakat biasanya diawali dengan ketidaktertiban, kekacauan, bahkan mencerminkan keadaan di mana bersifat homo homini lupus. Hal tersebut tidak dapat dihindari, maka dari itu, di dalam kehidupan bermasyarakat, hukum diperlukan untuk bersifat represif atau mengekang. Di dalam penegakan hukum yang bersifat represif, kekuasaan di sana akan mendominasi. Dan juga di dalam kehidupan bermasyarakat, kekuasaan itu memiliki keterkaitan dan juga peran penting di dalam hukum. Pada kaitan hukum dan kekuasaan, terutama dalam hal legalisasi penegakan hukum dan kekuasaan, dipaparkan oleh Muhtar Kusumaatmadja sebuah ungkapan yang berbunyi, hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Ungkapan tersebut memiliki makna yang berbeda-beda pada setiap sisinya. Salah satunya, di mana hukum tidak akan ada manfaatnya apabila tidak ditegakkan, dan hukum dapat ditegakkan hanya dengan kekuasaan. Kemudian pada sisi lain, ungkapan ini juga bermakna bahwa kekuasaan tanpa dilandasi oleh hukum adalah kesewenang-wenangan. Pembentukan hukum terkhususnya undang-undang dilakukan dengan mekanisme kekuasaan politik di dalam lembaga legislatif dengan kepentingan-kepentingan kelompok masyarakat yang saling bertentangan. Kelompok masyarakat yang saling bertentangan ini akan diusahakan untuk disatukan sehingga nantinya akan membentuk kaidah-kaidah hukum yang dapat diterima oleh semua pihak. Kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan benarlah adanya. Dalam suatu universitas, terdapat orang-orang yang menjabati suatu posisi untuk menjalankan peran dan fungsinya melalui kekuasaan yang diamanahinya. Salah satu posisi penting dalam lingkup universitas adalah dekan. Pada contoh kasus yang kelompok kami ambil mengenai kaitan antara hukum dengan kekuasaan, yaitu pada berita mundurnya 7 guru besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Hasanuddin yang diduga dipicu oleh desakan dari dekan untuk meluluskan seorang mahasiswa S3 Ilmu Studi Manajemen yang tidak pernah mengikuti perkuliahan. Ketujuh guru besar FEB Universitas Hasanuddin menyatakan bahwa mereka diintervensi dan diintimidasi secara langsung oleh dekan dengan pernyataan-pernyataan bernada ancaman. Tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Hasanuddin sangat mencoreng 5 pilar tata pamong penyelenggaraan program studi, yang dimana kelima pilar tersebut mencakup kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. Dekan FEB Universitas Hasanuddin jelas menyalahgunakan kekuasaannya, sehingga menciptakan lingkungan akademik yang tidak kondusif, serta mengabaikan penerapan Youth University Governance atau GUG dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dalam kehidupan bermasyarakat sendiri, kekuasaan bukan hanya sebuah instrumen dari suatu pembentukan hukum, melainkan juga dalam penegakan hukum itu sendiri. Ketika hukum hadir tanpa adanya suatu kekuasaan, semua hanyalah angan-angan. Masyarakat tidak akan pernah mematuhi hukum tersebut, karena pada kenyataannya, masyarakat akan mematuhi suatu hukum ketika adanya suatu sanksi dan melihat siapa yang membuat sanksi dan hukum tersebut.
Walaupun begitu, ketika adanya kekuasaan di tengah-tengah hukum, maka seringkali terjadi kesewenang-wenangan, seperti peristiwa yang terjadi di Universitas Hasanuddin tersebut. Itu merupakan salah satu bentuk nyata terkait penyalahgunaan hukum dengan kekuasaan. Ketika hal ini terus disepelekan dan dinormalisasikan di negara kita, maka masa depan bangsa yang akan menjadi taruhannya, seolah nilai-nilai dari kaidah hukum yang telah dibuat oleh para pahlawan terdahulu sudah tidak ada gunanya. Lalu, bagaimana cara kita untuk menanggulangi hal tersebut? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan melalui yang pertama ada upaya koordinasi, lalu supervisi, yang ketiga ada monitor, yang keempat ada penyelidikan, yang kelima ada penyidikan, yang keenam ada penuntutan, dan yang terakhir ada pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Peraturan ini menyeratkan bahwa upaya pemberantasan penyalahgunaan kekuasaan tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran dari masyarakat. Maka dari itu, strategi pemberantasan penyalahgunaan kekuasaan sebenarnya ada 3 unsur utama. Yang pertama, ada pencegahan. Yang kedua, ada penindakan. Dan yang terakhir, ada peran serta masyarakat. Nah, di sini mahasiswa bisa apa? Mahasiswa bisa bertugas dalam edukasi dan kampanye, yang merupakan salah satu metode pemberantasan abuse of power yang sifatnya represif. Melalui program edukasi dan kampanye ini dapat dibangun sifat, perilaku, karakter, dan budaya anti-abuse of power. Misalnya, kita juga bisa bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Penyalahgunaan Kekuasaan atau KPK. Mereka bisa memberikan materi teknik investigasi yang tingkatannya disesuaikan dengan kemampuan dari mahasiswa dan tujuan mata kuliah. Mahasiswa juga bisa berperan aktif dalam proses upaya pencegahan abuse of power ini. Seperti apa sih kita sebagai mahasiswa bisa melakukannya melalui bidang art atau seni, seperti menyanyi. Teman-teman pasti tahu kalau lagu Iwan Fals yang sangat bersemangat dan menyiratkan sesuatu. Nah, kayak gitu contohnya. Lalu juga kita bisa membuat lagu, membuat cerita pendek, atau poster-poster penyalahgunaan kekuasaan atau film-film pendek. Ini bukan poster, tapi bisa dibayangkan lah ya poster seperti apa yang ditempel. Nah, kita juga bisa melakukan diskusi terbuka atau membuka forum dan membahas mengenai kasus-kasus atau topik-topik yang terkait dengan abuse of power itu sendiri. Dan kita juga bisa mengetahui faktor-faktor apa saja dan juga dampak yang dihasilkan dari abuse of power itu. Khususnya kita bahas di ranah terkecil, yaitu ranah kampus. Nah, kita juga bisa berdiskusi dengan dosen ataupun mahasiswa lainnya yang beda jurusan. Kita juga bisa meminta kepada dosen untuk memberikan materi-materi atau topik-topik yang sesuai dengan pembahasan abuse of power ini. Dan kita juga bisa berkonsultasi dengan mereka bagaimana cara yang tepat untuk menghadapi abuse of power di zaman sekarang, khususnya di wilayah kampus. Simpulan dari apa yang sudah kami bahas, bahwasanya hukum menjadi sesuatu yang sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, di balik semua itu, perlu adanya keseimbangan di mana hukum dalam penegakannya akan memerlukan kekuasaan. Keduanya saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Begitupun sebaliknya, di mana kekuasaan dalam pelaksanaannya akan membutuhkan hukum. Berdasarkan fakta yang terjadi di Universitas Hasanuddin, di mana ketika kekuasaan tidak diimbangi dengan hukum, maka akan tercipta suatu konflik atau suatu hubungan yang tidak seimbang antara pemilik kuasa dan individu yang berada di bawah pimpinannya. Tentu pola hubungan yang seperti itu tidak berdampak baik bagi kehidupan bermasyarakat. Banyak cara untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya ketidakseimbangan antara hukum dan kekuasaan, agar kehidupan semakin seimbang, tidak adanya kesewenang-wenangan, tidak adanya konflik, dan lain-lain. Selanjutnya, saran yang bisa kami tawarkan yaitu pertama, adanya keterbukaan antara pemimpin dan individu-individu di bawah kepemimpinannya. Kedua, melakukan tindakan pencegahan seperti langsung mendrop out mahasiswa yang bermasalah seperti tidak mengikuti kelas, tidak mengerjakan tugas, dan lain-lain tanpa pandang bulu. Ketiga, menanamkan sikap adil pada setiap pimpinan atau dosen-dosen agar tidak membeda-bedakan mahasiswa. Yang terakhir, menjunjung tinggi kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.